Takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walil uqdatam lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan pimpinan Ketua BKM Masjid Al-Amin Bapak Sumardi beserta seluruh jajaran pengurus, dan juga yang saya muliakan Profesor Dr. Sukri Albani yang tadi sudah memberikan tausiah pada kita semua, dan juga Ketua Forum Komunikasi Silaturahim Musholah Masjid Bapak Hendro beserta Pak Samsir Lubis, Kepala Desa Semencirim Sunggal Bapak Sugeng Suheri, juga Kepala Desa Medan Prio Bapak Hairul Azmi, dan yang saya hormati seluruhnya alim ulama, tuan-tuan guru kami, orang-orang tua kami, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Sabrijal sebagai Ketua BKPRMI, dan saudara-saudari kami yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan lagi satu persatu, dan saudara saya Pak Dedi. Alhamdulillah pertemuan ini karena izin Allah. Langkah rezeki, pertemuan maut, rahasia Allah. Kita manusia hanya bisa berencana, Allah punya ketentuan. Tadi sampaikan Bang Hendro, Ustaz Hendro sudah 3 tahun yang lalu menyampaikan kepada kami untuk bisa datang ke Masjid Al-Amin ini. Tapi hari ini datang, ini semuanya ketentuan Allah. Berencana berulang kali tapi tak juga terjadi. Tapi alhamdulillah, bukan karena semasa jabatan wakil gubernur ataupun tidak wakil gubernur, tapi silaturahim itu yanglah terpenting bagi kita semua. Jabatan ini hanya bunga-bunga kehidupan saja yang pasti akan layu, tak terus berkembang dia. Tapi yang kita harapkan adalah bunga kehidupan di akhirat kelak, karena itu yang akan abadi dan pasti kita semua akan menghadapinya dan akan mengalaminya. Karena kehidupan ini tak pasti semuanya. Yang pasti adalah kematian, tapi tak tahu kita kapan. Orang-orang tua kami, para ustadz, alim ulama sekalian, bercerita tentang masjid, pastilah kita semua menginginkan masjid-masjid kita nyaman untuk kita beribadah. Walaupun terkadang ada keterbatasan kemampuan kita semuanya, tapi yakinlah janji Allah, siapa yang mengurus rumah Allah, siapa yang berjuang untuk agama Allah, pasti Allah akan bantu kehidupannya. Bapak Ibu, orang-orang tua kami sekalian, sedikit saya bercerita tentang Yayasan Haji Hanif. Orang tua kami, almarhum Bapak Haji Hanif, dulu sebelum Yayasan Haji Hanif namanya Yayasan Anugerah Putra Indonesia. Lebih kurang tahun 90-an itu orang tua saya dirikan. Sebelumnya itu tak ada yayasan juga. Tapi apapun itu kami berbuat, orang tua itu berbuat. Saya melihat setiap beliau berjalan sana kemari. Sampai pada tahun 2000 lah tepatnya, karena pada waktu itu kami ada usaha di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan waktu itu, belum ada Mandailing Natal. Ke sana bolak-balik, waktu sholat terkadang berhenti di masjid-masjid di luar dari kota Medan. Setelah sholat, orang tua itu selalu mengusap dahinya karena sering berpasir kadang dahinya itu, karena bukan pada waktu itu belum banyak masjid-masjid mempunyai sedotan karpet atau vakum itu. Kamar mandi beliau itu selalu sampaikan, sering kamar mandi pun belum selesai, masih semennya semen kasar pun.
Sampai pada waktu itu berpikir tahun 98-99 itu berpikir beliau membuat satu yayasan untuk membersihkan masjid. Karena yayasan kami sebelumnya, Yayasan Anugerah Putra Indonesia itu banyak bantu masjid, bangun masjid dan juga sekolah-sekolah. Itulah asal muasalnya. Berdirilah yayasan itu pertama kali Sidimpuan. Berkembang sampai akhirnya di Medan tahun 2002 dimulai, dan teruslah sekarang hampir kabupaten kota yang ada. Tak terpikir juga waktu itu anak cucu keturunannya mau jadi apa, tapi selalu pesan beliau pada waktu itu, saya tidak mau ada anak cucu saya yang menjadi pemerintahan, saya mau kalian semua menjadi swasta saja. Tapi tak tahu kan, langkah rezeki pertemuan maut, kasih Allah. Saya sendiri bercita-cita ingin menjadi pengusaha sukses, harus lebih sukses dari orang tua saya. Karena nikmat kali saya lihat, bebas kali hidupnya. Kalau jadi pengusaha ini Bapak Ibu, hanya jujur saja mengenai pajak saja. Karena pengusaha musuhnya cuma kantor pajak. Kalau kantor pajak itu pajaknya tak beres, bisa bahaya gitu, bisa tutup perusahaan kita. Begitulah. Tapi tak tahu kita. Saya sendiri tamat sekolah SMA ngambil jurusan Fakultas Ekonomi waktu itu. 1 semester aja disuruh keluar, saya tak boleh lagi ikut kuliah. Karena dulu rambut saya gondrong panjang. Jadi dekannya tak suka keluar, saya tak suka anak laki-laki. Saya sampai bilang, Pak, mahasiswa tak dituntut penampilan, yang dituntut adalah otaknya. Baju saja tak perlu seragam. SMA iya, tak bisa. Pokoknya saya tak suka laki-laki rambut panjang di kampus saya. Keluar saya cari lah yang mana lah fakultas bisa nyambung semester dan tak potong rambut. Saya kuliah di UIS waktu itu, Universitas Islam. Ada kawan saya pula di Visipol, dia bagian di bawah dekannya itu, kawan baik saya. Udah saya pindah sini aja, masuklah saya Visipol. Yang tak ada punya rencana untuk politik ini, tak suka juga saya. Masuk Visipol ya udah berjalan saja, menjadi pengusaha terus berjalan. Ya berjalan waktu itulah yang Bapak Ibu ketahuin, diminta, diajak. Dengan proses begitu panjang ya sudahlah, takdir Allah. Walaupun perjuangannya itu mungkin para ustadz, Bapak Ibu semua menyadari juga atau mengikuti waktu perjuangannya Ramas dulu kayak mana tekanannya, tapi Allah sudah tentukan. Jadi partai politik tak mau juga saya, diminta-minta. Sampai Edi Rahmayadi gubernur ini menyuruh-nyuruh saya tak mau. Saya bilang, nanti pikir orang saya mau jadi gubernur, saya nggak mau, saya nggak punya cita-cita politik. Sampai akhirnya dari Jakarta, dari mana-mana telepon, orang tua saya pun tak mau ngasih. Sampai paman saya yang sudah pernah jadi ketua Golkar, Om Majib tuh meminta, dan yang lain semuanya. Akhirnya sudahlah, jadilah ketua partai. Berjalan waktu seperti inilah. Semua yang saya berpikir terkadang, Ustaz, yang saya tak suka malah itu pula dikasih Allah. Tapi saya yakin-yakinnya tak ada yang sia-sia kalau Allah sudah memberikan suatu, dan tak ada yang sia-sia langkah kita selama ini ataupun perbuatan kita, pasti semuanya sudah ada tercatat di Lauh Mahfuz. Cuma terkadang kita tak tahu jalannya menuju ke kedai itu. Terkadang mungkin bagi saya karena doa yang tak tulus ikhlas, seperti Ustaz bilang tadi, berdiam diri bukan berarti tenang di hadapan Allah. Mungkin karena salah atau apa, jalannya jadi berputar-putar, ujungnya tetap situ, tapi terkadang masuk lubang keluar gitu. Tapi itulah kehidupan, Bapak Ibu sekalian. Yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini, karena kita ini adalah sebagian besar di sini adalah pengurus-pengurus masjid, pejuang-pejuang masjid, yang tidak hanya memikirkan bagaimana bangunan masjid itu bagus, rapi, tapi bagaimana memakmurkan masjid. Kami bersama Rizal Muhammad dari Al-Fatih United pada waktu itu berjalan ke Jogja. Ini bercerita sedikit lagi ke Jogja. Mampir kami ke Masjid Jogokarian waktu itu. Jumpa Ustadz Jazir, Kiai Jazir pimpinannya. Bercerita saya lama. Sampai saking tertariknya saya bawa pada saat itu sama Ustadz Safrijal juga, kita bikin pelatihan BKM masjid.
Beberapa kali Ustadz Jazir datang, saya jumpakan dengan orang tua. Sebelumnya saya ceritakan orang tua saya, dan ini ada Kiai Jazir ini luar biasa pengorbanannya. Saya bilang, kenapa katanya? Jadi waktu itu cerita dia dosen di UGM. Masjidnya masjid kecil saja. Malahan lingkungan masjid itu pada saat tahun 65 pergerakan komunis itu basisnya komunis sekitar masjid dia itu. Dia dari UGM dosen. Pada saat itu dia jadi BKM sambil dosen sambil BKM. Waktu itu ditawarkan dia menjadi wakil rektor. Akhirnya dia putuskan dia tak mau. Dia keluar dari UGM, dia full mengurusi masjid. Sampai saya tanya, Pak Kiai, mengurusi masjid apa yang Pak Kiai dapat? Nggak ada, Pak Ijaz. Tapi alhamdulillah, saya pun tak tahu rezeki saya dari mana. Anak-anak saya dapat beasiswa di Jerman, dapat beasiswa di sini dan sampai tamat katanya. Jadi memang dia sampai karena saya, Pak Ijaz, mengurus masjid ini nggak boleh. Artinya tak boleh tanggung-tanggung lah. Udah korbankan saja. Oh, ya bukan berarti saya bilang kita keluar dari pekerjaan, tidak. Artinya seperti bilang Ustadz tadi, jangan kita mengeluh. Karena memang kita yakin kita pasti akan kembali kepada Allah. Tapi tak tahu amal yang mana diterima Allah. Saya lah secara pribadi tak tahu amal yang mana. Mungkin bacaan Al-Fatihah saya pun belum tentu semua benar. Tapi mencoba saja berbuat. Sekarang ini almarhum sudah tak ada. Diamanahkannya membangun 99 masjid. Tapi saya pikir kenapa mesti 99 masjid dibangun almarhum ini, tapi niat yang luar biasa. Tapi kenapa Allah cabut dia secepat itu, panggil dia secepat itu? Tak tahu rahasianya. Tapi setelah saya pikir sendiri, mungkin ini rahasia Allah supaya orang tua itu selesai, anak cucu keturunannya mendapatkan pahala dari bagian membangun masjid. Yang memang orang tua itu pun meninggalkan udah ada semuanya, uangnya udah siapkannya, semua udah siapkan, tinggal kami jalanin. Tak juga dia meninggalkan amanah, alhamdulillah semuanya udah ditinggalkan, disiapkan untuk anak-anak, tinggal mau atau tidak kami jalankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya sampaikan juga sekali lagi tentang politik. Tak pun kita memilih politik, Bang, ataupun alergi kita dengan politik, tetap berjalan ya. Tetap ada pemilihannya. Tetap ada yang harus dipilih. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana sekarang propaganda pemutarbalikan fakta. Karena apa? Tak kuat secara politik. Mana negara-negara Islam yang lain? Tak dengar suaranya. Bukan berarti saya terus mengatakan harus pilih saya atau harus ikut politik. Tidak, ini contoh yang di depan mata. Bukan juga kita menyalahkan orang lain, tidak. Bukan saya arti memprovokasi, tidak. Pilih tak pilih, pemilu akan jalan. Anggota DPR pasti akan terpilih. Apakah kita mau memilih siapa yang kita kenal, apa yang kita ketahui baik? Tak pun kita pilih, akan berjalan. Tapi Bapak Ibu, orang-orang tua kami mohon maaf, mohon ampun pada Allah. Hidup ini tak boleh apatis, tak boleh cuek. Tadi bilang Ustadz juga, tak boleh tak mau tahu. Kita punya kemampuan apa yang bisa kita lakukan. Tak bisa dengan harta, dengan tenaga. Tak bisa pun dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ucapan. Tak bisa pun sama sekali, tak ada kemampuan. Semuanya itu paling tidak dalam hati doakan. Toh juga tak ada bagian kita yang dirugikan, tak ada juga hak kita yang berkurang. Tapi kita, ayolah mengurus masjid, dan ke depan kita berharap masjid ini makmur. Kami dengan Al-Fatih, dengan kawan-kawan saudara-saudara Rijal Muhammad, Ustaz Rijal, Ustaz Safi'i, Ustaz Azhar, menginginkan bagaimana kita masjid kita ini buka 24 jam. Tapi kalau tak ada amalan di dalamnya, bagaimana mau buka 24 jam? Kalau ada orang yang berdiam diri di dalam masjid, bagaimana mau buka 24 jam? Bagaimana caranya amalan ini hidup? Orang ada bisa berdiam diri di dalam masjid, memang masjid ini harus terbuka. Konsep kami malah sekarang pembangunan setiap masjid, mungkin ini sebagai masukan dan kita diskusi sharing-sharing saja. Kami sekarang tetap setiap bangun masjid membuat dapur umumnya. Setiap masjid sekarang saya perintahkan dengan yayasan, gambarnya harus ada dapurnya.
Kenapa? Orang akan iktikaf kalau ada untuk persiapan makanan. Orang mau duduk kalau ada layanan-layanan. Bukan harus dari masjid, tapi kelompok-kelompok atau jamaah-jamaah itu bisa melayani juga. Ramadan pasti kita adakan iktikaf. Hampir setiap masjid sekarang semangat iktikaf itu luar biasa. Tapi di luar Ramadan kita harapkan juga amalannya ini jalan di masjid. Zikir, sholat tahajud. Ada juga yang nyampaikan itu Pak Ijek itu ikut-ikut jamaah tabligh itu ngapain? Saya bukan ikut jamaah tabligh terus tak ikut yang lain, semuanya saya ikutin. Kalau untuk yang baik, untuk yang ibadah. Karena saya lihat pengorbanannya juga luar biasa. Kan jamaah itu jalan dakwah ke sana kemari, tak minta proposal, tak minta apa, bergerak saja. Tak juga mengganggu orang lain. Tapi saya lihat juga loh, mereka masak, membuat makan sendiri. Kalau tak ada dapur, sampai Masjid Syekh Musani pun tak ada dapur. Sekarang kami robah bikin dapur. Toh juga nanti itikaf, apalagi kita sekarang juga selalu membuat buka puasa Senin Kamis. Kalau tak ada tempat untuk pelayanan makanan ini kan nanti masjid yang kotor jadinya. Mungkin ini masukan aja, karena di sini ada forum silaturahim masjid dan musola, masukan buat kita. Juga kami dari Al-Fatih juga sudah tahun ketiga. Setiap malam pergantian tahun kami buat acara di masjid. Dari mulai pagi setelah subuh terus kegiatan anak-anak, tapi lomba kasidah, malamnya setelah habis sisa mainlah musik-musik religi. Udah mulai jam 10 kita mulai lagi ceramah-ceramah ustadz bergantian, sampai mau pergantian waktu kita buat zikir, tapi kita buat juga UMKM hadir di sana, makanan-makanan. Pada saat jam 10 kami bikin makanan itu gratis, supaya menarik magnet anak-anak muda kita supaya tak di jalan. Daripada di jalan beli petasan, beli mercon, uang habis, badan capek, belum lagi kalau ada kecelakaan. Kita mau coba tarik ke masjid setiap malam penggantian tahun, dan ini udah tahun ketiga. Alhamdulillah semakin ramai. Kita bikin Zoom dengan ustadz-ustadz dari Jakarta, bikin tausiah. Mungkin ini juga salah satu upaya kita untuk bagian dari memakmurkan masjid. Karena masjid ini di zaman Rasulullah pun tidak hanya untuk tempat sholat, bahkan bermusyawarah, bahkan untuk mengatur strategi perang pun di masjid. Berbicara politik pun di masjid, asal tidak mengganggu jamaah yang lain. Tidak ada larangan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang tua kami, para ustadz sekalian, mudah-mudahan dengan kehadiran forum kita ini semakin banyak tempat kita berdiskusi, bersilaturahim. Pastilah ada kekurangan, pastilah secara silaturahim terkadang ada yang tak suka, ada yang suka. Biasa saja lah. Saya menanggap itu biasa saja, karena orang tua saya pesan, tak usah kau pikirkan orang fitnah atau apapun, jalan saja. Sampai beliau contohkan, kau tahu Nabi Muhammad Rasulullah itu menjalankan perintah Allah, dekingnya pun langsung Allah. Sampai bilang gitu lah, dekingnya, nah, maksudnya dekingnya langsung Allah. Itu pun difitnah, dilempar orang, diludahi. Apalagi kita manusia biasa, jalan saja, biarkan saja. Allah itu tak pernah tidur. Nanti satu hari akan tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Kau jalan saja. Beginilah berjalan waktu. Kembali lagi kenapa jadi berpolitik, tak tahu saya, itu adalah takdir Allah. Sekarang ini insya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, kita haruslah peduli dengan bangsa dan negara ini. Kita akan hidup di sini dan insya Allah akan meninggal juga di sini. Kita akan meninggalkan anak cucu keturunan kita. Apa kita mau biarkan nanti kehidupan mereka lebih susah lagi? Apa mau kita biarkan nanti anak cucu kita berjuangnya lebih susah lagi? Kita tahu sekarang perjuangan bagaimana. Tidak ada yang salah dalam sistem pemerintahan, tapi orang-orangnya terkadang salah dalam pelaksanaan menjalankan amanahnya, amanah jabatannya. Kami pun banyak kekurangan dalam menjabat amanah jabatan kemarin, banyak kekurangan. Kalau dipikir-pikir, saya pun aduh ngapain lah ini. Tadi pagi, baru jam 3 pagi kami masuk sampai dari Tanah Karo, acara sini. Alhamdulillah ada saja undangan umat, saudara-saudara kita. Nanti habis ini ke tebing lagi jam 9 acara. Kadang saya pikir kapan lah waktu saya sama anak istri. Tapi ya sudahlah. Belum lagi juga badan capek. Terkadang kita rezeki pun kita ya berbagi lah sedekah untuk sana sini.
Kalau jadi pengusaha mungkin tenang-tenang aja duduk juga. Tapi ya sudah, ini udah ketentuan Allah. Tak saya sesali, karena kita semua punya bagiannya masing-masing. Insyaallah semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dilindungi kita, diridhoi setiap langkah perbuatan kita. Dan kesempatan ini sekali lagi tidak ada niat saya untuk hadir ke sini karena untuk kepentingan politik, tidak. Saya hanya mau silaturahim. Tapi kesempatan ini juga saya mohon kalau boleh dan mau yang mendoakan, doakan. Karena ada niat memang tujuan untuk yang lebih besar ke depan. Saya ingin nantinya ikut dalam pemilihan legislatif untuk DPR RI di wilayah Sumut 1. Nanti ada juga yang bertanya, kenapa Pak Ije nggak ikut pilgub? Saya pun tak mau yang ini. Udah 3 kali saya bilang dengan ketum-ketum, tak usah lah saya ikut ini. Karena udah disuruh ikut pilgub. Nanti pilgub ikut lagi, aduh Pak, 2 kali, robek lah kantong nih 2 kali. Yang satu aja lah Pak, enggak Pak Ije ketua partai, Pak Ije ikut. Mudah-mudahan nanti ada izin Allah duduk, kursi bisa nambah. Nanti ikut lagi mundur biar orang lain gantikan. Aduh maaf, yang menggantikan yang awak punya keluarga ada yang gantikan. Tapi tak apa-apa. Apapun itu kita usaha saja. Ketentuan nanti Allah yang tentukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan doakan. Kalaulah yang jabatin ini baik bagi saya, mudahkan ya Allah. Kalau tak baik, jauhkan ya Allah. Berikanlah orang lain yang terbaik yang bisa menjalankan amanah jabatan ini untuk kepentingan bangsa, negara, dan umat Islam, dan kita seluruhnya, masyarakat seluruhnya. Inilah mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf waktu saya terlalu panjang untuk menyampaikan ini, tapi saya bercerita ini supaya apa yang kami jalanin ini bisa dipahami. Inilah mungkin, semoga Allah berikan kita terus waktu, umur, kesempatan hidup ini bisa kita berbuat dan bisa kita memakmurkan masjid, membangun rumah-rumah Allah dengan untuk menyamankan saudara-saudara kita beribadah, dan juga untuk memudahkan juga segala urusan kita untuk bermusyawarah duduk di masjid. Dan mudah-mudahan anak-anak muda khususnya, ayolah ramaikan masjid. Saya setuju bilang Ustadz tadi, janganlah menjadi pengurus PKM setelah pensiun. Selagi masih aktif, ayolah, masih punya kekuatan, masih didengar suara kita. Anak-anak mudanya harus masuk ke masjid. Insya Allah banyak hal lain nanti yang lebih mudah dikasih Allah dengan kita mengurusi rumah Allah ini. Inilah mungkin Bapak Ibu, mohon maaf apa yang saya sampaikan ini semuanya adalah untuk juga nasihat, terutama untuk diri saya. Minta ampun pada Allah, minta maaf saya atas ucapan kalau ada yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.